Sehat semua kan hari ini? Alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada seluruh anak kelas 3B beserta keluarganya. Semoga Allah selalu menjaga kalian ya. Ya, semoga kita selalu semuanya terjaga dari wabah ini dan juga dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang Ramadan di zamannya Rasulullah. Ada yang pernah membaca sirah ini? Ya, pasti ada yang pernah, pasti ada yang belum ya. Ya, Ustazah akan menceritakan teman-teman bagaimana ya suasana Ramadan di zaman Rasulullah. Apakah sama ya dengan kita? Ya, yuk dengarkan ya. Oke, jadi kita mulai bercerita. Yuk teman-teman, kita sama-sama memutar memori kita, membaca sirah Nabawi ya, tentang sebuah suasana Ramadan yang harus dilewati oleh umat Islam pada waktu itu dengan kondisi perang. Tahu nggak perang apa yang terjadi di bulan Ramadan? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul anak-anak, ada salah satu perang yang terjadi di bulan Ramadan, tepatnya pada Kamis malam Jumat, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Wow, 17 Ramadan berarti kemarin dong. Kemarin kita 17 ya. Tanggal 17 Ramadan itu pernah terjadi perang besar. Dan perang itu dikatakan sebagai perang Badar. Perang yang menandai awal kejayaan umat Islam pada waktu itu. Pada waktu terjadinya perang Badar, sahabat-sahabat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berangkat ke medan juang. Ya, mereka berangkat dengan posisi ya, dengan posisinya mereka, dengan kondisi mereka saat itu sedang berpuasa. Coba teman-teman kelas 3B bayangkan ketika bulan Ramadan harusnya kita merasakan kedamaian ya. Ternyata umat Islam pada waktu itu harus menghadapi sebuah perang. Ya, ternyata para sahabat pun menyambut seruan itu dengan penuh semangat. Tanpa ada yang protes ke Rasulullah. Tidak ada yang mengatakan, Rasulullah, kita sedang berpuasa. Berat nanti. Kalau puasa posisinya perang, nanti kita berat. Nggak ada yang seperti itu teman-teman. Dan mereka menyambut seruan itu dengan semangat. Semangatnya itu kalau Ustazah katakan bisa 100% semangat. Nah, tahu nggak teman-teman, di perang Badar itu ternyata jumlah kaum muslimin yang berangkat ke medan juang itu ternyata hanya 313. Dan kalian tahu nggak berapa jumlah pasukan dari kaum Quraisy? Ada yang tahu? Dalam sejarah diceritakan ada 1000 pasukan. Bayangkan, kafir Quraisy itu ada 1000 pasukan yang disiapkan untuk melawan kaum muslimin. Dari pasukannya Rasulullah hanya ada 313 teman-teman. Ayo kita hitung nih, kalau dalam pelajaran matematika 313 dibanding dengan 1000. Wow, kalau dihitung dengan, anggaplah kita bulatkan aja ya,
Misalkan 313 kita bandingkan 1000, berarti ada dia banding 1 sekian orang. Berarti 1 orang kaum muslimin itu harus melawan 3 orang kaum Quraisy. Menurut kalian bisa nggak 1 orang melawan 3? Ayo. Nah, ternyata pasti secara logikanya nggak akan mungkin bisa menang karena jumlahnya sedikit. Kemudian teman-teman, ternyata selain jumlahnya sedikit, senjata yang digunakan oleh kaum muslimin itu juga sedikit ternyata, yaitu ternyata jumlahnya cuma 8 senjata pedang, 70 unta dan 2 ekor kuda. Senjatanya cuma 8 teman-teman. Bayangkan 8, 70 unta, kudanya cuma 2. Coba kamu bayangkan gitu ya, di padang pasir gitu, berjajar 70 unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan di depan sana itu ada kaum Quraisy yang jumlahnya sekitar 1000 dengan persenjataan lengkap. Di dalam sirah diceritakan ada 600 pedang, 300 ekor kuda, dan 700 ekor unta. Wow, subhanallah. Banyak ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan, kita belajar matematika lagi nih. Kalau kita bandingkan dengan untanya kaum muslimin, itu ternyata bandingnya 1:7. 70 unta kaum muslimin dibandingkan dengan 700 ekor unta kafir orang Quraisy, ternyata menghasilkan nilai 1:7. Wow. 1 unta ngelawan 7 unta ya. Masya Allah. Sungguh ini tidak akan mungkin dimenangkan. Kira-kira menurut kalian menang nggak? Ya, baik. Kita lanjutkan cerita kita. Nah, teman-teman, dalam sirah diceritakan di bulan Ramadan itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah secara maksimal. Tahu nggak? Kira-kira apa yang diucapkan Rasulullah kepada Allah? Ya, Ustazah bacakan ya. Ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan pasukan dan segala kecongkaannya. Mereka datang untuk memerangimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, jika golongan ini kaum muslimin binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya Allah, laksanakanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu. Nah, maaf, Ustazah sedikit menangis. Teman-teman, ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika pada waktu itu jumlah kaum muslimin sangat dikit, sangat sedikit. Ya, di situ Rasulullah mengatakan, jika golongan kaum muslimin ini binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Masya Allah. Ini doanya Rasulullah teman-teman ketika di bulan Ramadan. Ketika itu, saat berdoa, Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit-langit tenda. Tak terasa jubahnya terjatuh ke pundak. Abu Bakar menghibur Rasulullah. Dia rapikan jubah Rasulullah yang sempat terjatuh ke pundaknya. Sambil meneteskan air mata, Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cukup bagimu mengingatkan Tuhanmu akan janji-janjinya. Berbisik lagi, wahai Rasulullah, cukup bagimu mengingatkan Tuhanmu akan janji-janjinya. Karena Tuhan akan memberikan kepadamu
apa yang telah Dia janjikan. Ya teman-teman, pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq menangis menetes melihat Rasulullah ketika Rasulullah berdoa secara maksimal kepada Allah, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah pada waktu itu berdoa secara sungguh-sungguh untuk meminta kemenangan kaum muslimin. Nah teman-teman, oke, dari cerita itu ternyata Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Walaupun jumlah kaum muslimin pada waktu itu hanya sedikit, tapi dengan pertolongan dari Allah maka kemenangan itu diperoleh. Teman-teman, inilah bentuk janjinya Allah kepada Rasulullah. Nah, teman-teman, apa ya kira-kira yang bisa kita ambil hikmah dari cerita yang saya sampaikan? Coba kita bayangkan ya, kalau kita posisinya seperti sahabat-sahabat Nabi, kita sanggup nggak ya bulan Ramadan berangkat perang, ya kan? Dan jumlahnya sedikit. Pasti kalau iman mereka tidak begitu kuat, pasti mereka tidak akan berangkat. Tahu nggak kenapa? Mereka sahabat Nabi, ya, yang sahabat Nabi ini adalah sahabat-sahabat pilihan, teman-teman. Di situ yang berangkat ada 313 orang. Salah satunya itu ada yang dari Muhajirin, ada yang dari suku Aus, ada juga dari suku Kharaj. Dan Rasulullah didampingi oleh 2 sahabat yang mungkin sering kalian dengar 2 sahabat ini di sekolah, ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Ayo, kira-kira apa ya yang membuat mereka ini bersemangat? Jawabannya ada di surah At-Taubah. Nah, siapa yang sekarang ini tilawahnya sudah sampai At-Taubah? Wow, subhanallah, pasti ada ya, pasti sudah sampai At-Taubah. Yuk kita buka sama-sama teman-teman surah At-Taubah, ya. Surah At-Taubah dibuka ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Silakan buka Al-Qur'annya. Kita baca yuk bersama-sama terjemahannya. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi teman-teman, ada satu dorongan yang sangat kuat yang mendorong sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabat tadi ya, sahabat-sahabat Muhajirin, sahabat Muhajirin, sahabat Aus, Kharaj, ya, yaitu semangat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bertakwa. Walaupun berat ringan, ya mereka berangkat. Walaupun posisinya sedang bulan Ramadan. Allah memberikan ujian wabah ini kepada kita semua, pasti ada hikmahnya. Tidak ada mungkin sesuatu ujian itu tidak ada yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya, semisal ternyata kalian bisa menjalankan puasa di rumah, ya kan? Nah, harusnya kita mencontoh semangatnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang pergi ke medan juang dengan posisi mereka sedang menjalankan ibadah puasa. Ya teman-teman, harusnya kita lebih semangat karena kita puasa kita di rumah, berbeda dengan Rasulullah pada waktu itu. Bisa jadi ketika mungkin kalau kita hidup di zaman Rasulullah, mungkin kita nggak sanggup. Mungkin ada yang juga sanggup ya, ada yang sanggup, ada yang tidak gitu ya. Apalagi jumlah pasukannya kaum muslimin sangat sedikit. Namun dengan ketaatan mereka kepada Allah,
kemudian Allah mengabulkan doa Rasulullah, ya, yaitu dengan dimenangkan pasukan kaum muslimin atas pasukan kafir Quraisy. Teman-teman, ini salah satu bukti bahwa Allah akan selalu mengabulkan doa hamba-hambanya. Maka ketika di bulan Ramadan ini, lakukanlah banyak berdoa kepada Allah, karena salah satu mustajabahnya orang yang berpuasa itu adalah akan diijabah atau dikabulkan doanya ketika dia mengangkat kedua tangannya ke atas lalu berdoa. Selain itu pula, apa yang harus kita lakukan? Beramal yang baik, melakukan amal kebaikan yang terbaik. Lakukan itu, teman-teman. Kenapa? Karena puasa kita lebih ringan daripada puasanya di zaman Rasulullah. Harus lebih semangat. Nah, kebaikan yang harus kita lakukan apa ya contohnya? Ada yang tahu? Ya, banyak. Salah satunya adalah sholat dengan tertib, ya kan? Wudu dengan tertib, tilawah, murojaah hafalan, membantu pekerjaan orang tua, kemudian menyiapkan buka sendiri. Ya, semua yang Ustazah sampaikan itu ada di Bitly yang dikirimkan walas kalian untuk diisi, ya, dan dilaporkan setiap hari Jumat. Betul ya? Ya. Jadi setiap hari Jumat itu, teman-teman, kami ustazah kalian merekap semua amal kebaikan kalian yang kalian lakukan selama sepekan. Nah, kalau kita mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah pada waktu bulan Ramadan, ternyata mereka juga melakukan banyak sekali amal kebaikan walaupun posisinya mereka sedang perang. Karena apa? Karena dengan amal kebaikan itulah kemudian Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Nah, oleh karena itu kita juga lakukan amal kebaikan di bulan Ramadan ini sampai menjelang hari raya, agar puasa kita yang dilakukan selama 1 bulan penuh mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau menjadi pemenang? Ya, pasti mau ya. Jadilah pemenang seperti pasukan kaum muslimin yang menggentarkan kaum Quraisy pada waktu itu. Bayangkan kalau kita ya di padang pasir, di depan ada pasukan kaum Quraisy 1.000 terus 300, teman-teman. Oh, ternyata itu tidak membuat patah semangat pasukannya Rasulullah. Justru itu yang memberi semangat mereka karena Allah. Karena mereka melakukan semua itu karena Allah. Nah, teman-teman, oleh karena itu lakukanlah apa yang harus kalian lakukan sebaik-baiknya. Melakukan amaliyah ahsanu amala. Seperti apa? Seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Yuk, kita coba ingat-ingat hafalan kalian surah Al-Mulk. Semuanya sudah hafal ya surah Al-Mulk ya? Ya, mungkin ada yang belum ya. Oke, kita lihat. Kita buka surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Yang sudah hafal bisa membaca terjemahannya ya. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup. Ini ayat keduanya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa dan maha pengampun.
Teman-teman, tadi di surah Al-Mulk itu ada kutipan ayat ya, ahsanu amalah, yaitu melakukan amal yang lebih baik. Jadi siapa yang pada bulan ini dengan ujian adanya wabah, mereka tetap di rumah, tetap melakukan aktivitas ibadah kepada Allah secara maksimal, maka dia akan mendapatkan kemenangan dan dia akan mendapatkan pahala besar dari Allah. Ayo, siapa yang mau pahala yang besar? Ya, pasti semuanya ingin mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah amal yang baik agar kita mendapatkan kemenangan yang sebenarnya. Baik teman-teman kelas 3B, itu saja yang ingin Ustazah sampaikan kita tentang Ramadan di masa Rasulullah. Semoga cerita ini memberikan inspirasi buat kalian untuk selalu bersemangat. Baik, Ustazah undur diri, kita akan ketemu lagi di hari Kamis ya. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kalian, menjaga keluarga kalian.